Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 985. Ucapan Lu Buwei ini seketika membuat seluruh orang di Gunung Wanren memandangnya dengan tatapan penuh amarah. Nampaknya Tuan Harimau Langit bukan datang untuk menghadiri upacara, melainkan mencari masalah. Wajah Lu Luo pun membeku oleh hawa dingin. Ia menoleh ke arah Luo Xiu yang tidak jauh darinya. Setelah melihat Luo Xiu mengangguk pelan, seketika itu juga, dari mata Lu Luo yang bening seperti air musim gugur, memancar keluar niat membunuh yang tajam. Kalau begitu, Tuan Harimau Langit tak perlu pulang hari ini. Saat berkata demikian, Lu Luo langsung bertindak. Ia mengayunkan satu tebasan pedang, dan sinar pedang yang menjalar seketika menyapu segalanya, mengguncang langit dan bumi. Tanpa senjata tingkat 9, hanya mengandalkan dirimu. Kau belum pantas jadi lawanku. Lu Buwei mendengus dingin. Kedua tangannya membentuk mudra, lalu kekuatannya menekan turun seperti gunung raksasa yang menjatuhkan diri dari langit. Dentuman keras pun terdengar menggema. Meskipun serangan Lu Buwei berhasil menahan sinar pedang tersebut, namun ia tetap merasakan darah dalam tubuhnya bergolak hebat. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Perbedaan kekuatan antara tingkat 8 Dewa Iblis Pertengahan dan Puncak sangatlah besar. Bahwa Lu Luo bisa mengalahkan pemimpin Sekte Naga Langit yang berada di tingkat 8 akhir saja sudah mengejutkan. Kini ia bisa menandingi dirinya yang sudah berada di puncak tingkat 8. Kekuatannya ternyata setangguh ini. Walau sama-sama berada di tingkat 8, Lu Buwei tahu bahwa kepala Gunung Wanren ini masih muda, bahkan mungkin belum setengah dari usianya sendiri. Jika di usia muda saja sudah sekuat ini, bukan tidak mungkin kelak dia bisa mencapai tingkat 9 Dewa Iblis. Lu Luo tidak menggunakan kekuatan dari Menara Senming Suanguang. Ia hanya mengandalkan kekuatan murni dan kemampuannya sendiri untuk bertempur sengit di udara melawan Lu Buwei selama puluhan ronde. Walau perbedaan mereka dua tingkat kecil, kekuatan keduanya hampir setara. Kekuatan dari teknik kultivasi tingkat Kaisar Dewa tingkat 9. Mata Lu Buwei memancarkan kilatan tajam. Dalam keadaan selisih dua tingkat sekalipun masih bisa mengimbangi, jelas sekali bahwa teknik kultivasi yang digunakan Lu Luo sangat luar biasa, bahkan jelas lebih tinggi dari miliknya. Bahkan jika dibandingkan dengan teknik tingkat Raja Dewa 9 sekalipun, hasilnya tidak akan sehebat ini. Maka besar kemungkinan teknik tersebut adalah milik tingkat Kaisar Dewa 9. Teknik tingkat seperti itu, jangankan Sekte Langit Daluo, bahkan banyak warisan tingkat suci pun belum tentu memilikinya. Di antara para murid Gunung Wanren, Luo Xiu berdiri paling depan. Ia menatap dengan tenang ke arah pertarungan di langit, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan takjub Lu Buwei. Teknik yang ia ajarkan kepada Lu Luo, mana hanya sebatas tingkat Kaisar Dewa 9. Itu adalah teknik tingkat Kaisar Agung Dewa 9, yang paling cocok dengan bakat dan konstitusinya. Apalagi, Luo Xiu bahkan memiliki teknik tingkat Supreme yang maha tinggi, yakni teknik yang ia latih di kehidupan sebelumnya sebagai Taisang King. Namun teknik dan kemampuan bukan tentang mana yang paling tinggi tingkatnya, melainkan mana yang paling cocok. Bahkan jika ia memberikan teknik Supreme pun, tidak semua orang bisa berlatih. Teknik kehidupan sebelumnya itu tidak cocok untuk Lu Luo. Tapi ada satu orang yang sangat cocok, yaitu Liu. Liu dan Ye Haoran bisa dibilang merupakan reinkarnasi dari kehidupannya yang lain, meskipun sejatinya bukan juga. Dua kehidupan itu adalah pengaturan dari Meng Qianxiang, agar pecahan jiwanya dalam reinkarnasi bisa melepaskan ingatan dan karma dari kehidupan sebagai Taisang King. Luo Xiu menaruh harapan besar pada Liu, karena dalam kehidupan sebelumnya, jalur seni bela dirinya belum mencapai puncak. Mungkin kali ini, melalui Liu, ia bisa menembus batas tertinggi. Pertempuran di langit semakin sengit. Dalam aspek kesadaran jiwa maupun tubuh fisik, Lu Luo tak memiliki kelemahan sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, justru Lu Buwei yang memiliki tingkat lebih tinggi mulai terdesak dan menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Hal ini membuat wajah Lu Buwei berubah drastis, ia pun segera melompat mundur dan berkata dengan suara dingin, "Perlihatkan padaku warisan kekuatan Gunung Wanren kalian." Sembari berkata, Lu Buwei mengangkat tangan dan melemparkan sebuah kotak harta. Dari dalam kotak itu, terpancar cahaya suci yang kuat. Sebuah tangan raksasa muncul dari dalamnya, memancarkan aura dahsyat yang mengguncang. Bahkan Lu Luo yang merupakan ahli tingkat 8 pun langsung merasakan tekanan dari kekuatan ini, seolah-olah sebuah gunung besar yang tak bisa didaki menindih langsung ke jiwanya, membuat dadanya sesak dan hampir muntah darah. Warisan kekuatan. Sekte Langit Daluo pun akhirnya menunjukkan kartunya. Orang-orang dari berbagai kekuatan yang awalnya datang untuk menghadiri upacara langsung kabur dari Gunung Wanren.
Tak ada satupun yang berani bertahan. Sekte Langit Daluo sudah mengeluarkan warisan kekuatannya, jelas bahwa mereka hendak memulai perang besar. Tak ada yang mau menjadi korban dari perang besar itu. Yang disebut warisan kekuatan adalah senjata pamungkas yang dimiliki suatu sekte atau klan. Bisa berupa leluhur tingkat 9 Dewa Iblis, atau senjata tingkat 9 seperti ini. Kotak itu jelas adalah sebuah senjata tingkat 9 bawah, dan merupakan senjata rahasia milik Sekte Langit Daluo. Lu Buwei datang sendirian karena ia sudah mempersiapkan ini sebagai penyeimbang dari menara Senming Suanguang. Dengan senjata ini untuk mengimbangi menara itu, dan kekuatan 2 tingkat lebih tinggi dari Luluo, ia yakin bisa mengalahkan Gunung Wanren. Namun yang tidak mereka perhitungkan adalah bahwa meski memiliki tingkat yang lebih rendah, kekuatan Luluo sebenarnya melampaui miliknya bahkan tanpa senjata. Cuma senjata tingkat 9 bawah, remeh, kata Luo Xiu dengan tenang. Kekuatan Luluo sendiri sudah lebih tinggi, apalagi menara Senming Suanguang adalah senjata tingkat 9 tengah. Lu Buwei datang sok-sokan ke Gunung Wanren, itu sama saja cari mati. Boom, Luluo membentuk mudra, dan menara Senming Suanguang yang mengambang di atas Gunung Wanren memancarkan cahaya ilahi. Sinar-sinar itu berubah menjadi bilah pedang, menyapu langsung ke tangan raksasa yang keluar dari kotak. Cing, 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 sinar pedang menghantam tangan besar itu dan memercikkan api ke segala arah. Meski tak berhasil menghancurkannya, serangan itu berhasil menghentikan gerak tangan raksasa tersebut, membuatnya tak bisa menjangkau Gunung Wanren. Peristiwa hari ini, Sekte Langit Daluo kami tidak akan tinggal diam. Melihat bahwa tak ada harapan untuk menang, Lu Buwei cukup cerdas untuk segera menarik diri. Ia mengeluarkan ancaman, lalu mengemas kembali kotaknya dan kabur meninggalkan tempat. Misi utama Lu Buwei datang kali ini sebenarnya adalah, jika bisa menghancurkan Gunung Wanren maka itu yang terbaik. Namun jika tidak bisa, maka ia akan mengandalkan harta pemberian leluhur untuk mundur. Tujuan utamanya sejatinya adalah untuk menguji, apakah Gunung Wanren masih memiliki warisan kekuatan yang lebih kuat. Apakah kau mengira Gunung Wanren ini tempat wisata? Datang dan pergi sesuka hati begitu saja. Pada saat itu juga, terdengar suara tawa dingin menggema dari dalam Gunung Wanren. Segera setelah itu, kabut suram yang tak berujung naik dari segala penjuru gunung, menutupi langit dan menyelimuti matahari. Seketika, tak terhitung, jumlahnya tatapan tertuju ke arah suara itu, dan mereka mendapati bahwa suara itu bukan berasal dari kepala Gunung Luluo, bukan pula dari sang putri suci Hongyan, dan juga bukan dari tetua agung melainkan seorang murid muda. Banyak tamu dari berbagai kekuatan yang tidak mengenali siapa pemuda itu, namun para murid Gunung Wanren tentu sangat mengenalnya. Dialah Luo Xiu, murid inti baru yang dalam waktu singkat telah menjadi pusat perhatian. Namun, bahkan di antara para murid Gunung Wanren sendiri, banyak yang kebingungan karena Luo Xiu tiba-tiba membentuk mudra, dan kabut kelam pun menggulung hebat, menandakan bahwa formasi pelindung gerbang Gunung Wanren telah diaktifkan. Bagaimana mungkin? Banyak penjaga pun langsung berubah wajah. Meski murid biasa tak tahu, tapi para penjaga tahu betul bahwa formasi pelindung gerbang Gunung Wanren adalah rahasia besar yang hanya bisa dikendalikan oleh kepala gunung dan tetua agung dari generasi ke generasi. Seorang murid inti baru, bagaimana bisa diberikan rahasia sepenting itu? Terlebih lagi, Luo Xiu hanya memiliki tingkat kekuatan Dewa Iblis kelas 5, bagaimana mungkin ia bisa menggerakkan formasi pelindung yang berkekuatan Dewa Iblis kelas 8? Bahkan Luluo sendiri tampak terkejut. Ia tidak pernah mengajarkan rahasia pengendalian formasi pelindung gerbang kepada Luo Xiu. Namun, sebagai orang cerdas, ia segera teringat bahwa adiknya Hongyan pernah menyebutkan bahwa keahlian Luo Xiu dalam seni formasi sangat luar biasa, dan semakin terkejutlah ia. Meskipun memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, namun bisa mengaktifkan formasi tingkat 8 hanya dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 5, tetap saja adalah hal yang sangat mencengangkan. Secara logika, seseorang dengan kekuatan tingkat 5 tidak mungkin bisa mengaktifkan formasi yang jauh lebih kuat dari kekuatannya. Meskipun Luo Xiu hanya bisa merancang dan menyusun formasi hingga tingkat 7, namun antara membuat dan mengaktifkan adalah dua hal yang berbeda. Merancang formasi memerlukan ukiran pola-pola spiritual, dan Luo Xiu memang belum mampu mengukir pola tingkat 8. Tapi jika hanya untuk mengaktifkan pola yang sudah ada, itu sangat mudah baginya. Apalagi jika ia memahami prinsip kerja formasi dengan sangat baik, bahkan untuk formasi tingkat 9 pun ia yakin dapat mengaktifkannya. Begitu formasi diaktifkan, seluruh Gunung Wanren pun tersegel. Sekalipun Lu Buwei memegang senjata dewa tingkat 9, ia tidak akan bisa melarikan diri dari formasi ini dalam waktu singkat. Duar, Luluo memusatkan kekuatan penuh dan mengerahkan menara Senming Suanguang untuk menekan ke arah Lu Buwei. Jangan memaksa orang terlalu jauh. Meskipun kalian bisa membunuhku hari ini, namun jika aku nekat mempertaruhkan nyawa, aku pasti bisa menghancurkan gerbang Gunung Wanren kalian hingga rata dengan tanah. Teriak Lu Buwei dengan tatapan buas. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah mendapat kesempatan itu. Luo Xiu tersenyum mencemooh.
Dengan cepat mudra di tangannya berubah, dan kabut kelam semakin menggulung, menutupi area pertempuran antara Luluo dan Lu Buwei. Dengan kabut formasi yang menyelimuti, orang-orang di luar tak bisa lagi melihat apa yang terjadi di dalam, bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi aura sedikit pun. Saat itulah, Luo Xiu diam-diam mengirim pesan melalui kesadaran kepada Luluo. Luluo pun segera memahami maksudnya. Qiyu Sanyin, yang tersembunyi di dantiannya, pun mulai bergetar perlahan, seperti binatang buas purba yang tengah terbangun. Beberapa saat kemudian, kabut pekat yang menyelimuti Gunung Wanren pun menghilang, dan formasi pelindung kembali tenang. Semua mata pun menatap ke langit. Di sana hanya ada Luluo sang kepala gunung yang berdiri gagah memegang menara ilahi. Sementara sosok Lu Buwei sudah tak tampak lagi. Aura suci dan agung memenuhi langit dan bumi. Tak seorang pun tahu bagaimana Lu Buwei bisa menghilang, tapi di tangan Luluo, kini tergenggam sebuah kotak bercahaya terang senjata dewa tingkat 9 yang sebelumnya dipegang oleh Lu Buwei. Gerak. Pada saat yang sama ketika Lu Buwei terbunuh, jiwa nyawanya dalam bentuk jimat giok di Sekte Langit Daluo pun pecah. Orang yang bertugas menjaga balai jiwa menjadi panik, membawa jimat giok yang hancur itu ke balai agung pemimpin sekte. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pemimpin Sekte Daluo menjadi sangat suram. Semua tetua di atas tingkatan tertentu di sekte mereka memiliki jimat jiwa seperti ini. Jimat ini dibuat dengan teknik rahasia, dan ketika seseorang terbunuh, sebagian gambaran kejadian bisa dikirim kembali melalui pecahan jimat tersebut. Namun ketika pemimpin sekte mengaktifkan tekniknya, tidak ada satupun gambaran yang bisa dilihat. Ini hanya mungkin terjadi jika seseorang dibunuh dengan begitu cepat, sehingga bahkan tak sempat mengirimkan gambaran apapun. Padahal Lu Buwei adalah seorang ahli tingkat 8 puncak, ditambah lagi ia membawa senjata dewa tingkat 9. Bagaimana mungkin seseorang di Gunung Wanren bisa membunuhnya secepat dan segampang itu? Wajah sang pemimpin sekte semakin gelap. Ia mulai sadar bahwa situasi di Gunung Wanren telah lepas dari kendalinya. Pertama Sekte Naga Langit dimusnahkan, lalu Lu Buwei terbunuh. Jelas bahwa Gunung Wanren menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah diketahui oleh Sekte Langit Daluo. Murid junior Luo Sang Huang memohon bertemu dengan leluhur generasi ketiga. Tak lama setelah itu, pemimpin Sekte Daluo pun memasuki tanah suci leluhur. Karena masalah Gunung Wanren yang sangat mencurigakan ini, ia merasa sudah saatnya meminta keputusan dari leluhur agung mereka. Bersambung.